Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat gini hari, teman-teman. Di video kali ini saya mau melanjutkan tentang, interaksi yang bisa kita lakukan pada aplikasi augmented reality berbasis Vuforia. Fokusnya kita akan, masuk ke dalam, ini ya, interaksi gestur. Gestur itu, apa sih, kalau tangan mah ada yang cubit-cubit, ada yang di set-set-set gitu, set-set. Saya share screen dulu ya, saya screen dulu, saya coba, eee, tampilkan lagi apa yang sudah kita buat di video sebelumnya. Saya juga karena ini menggunakan AR berarti saya harus, matikan kamera zoom. Coba ya, saya sambil siapin markernya. Nah, itu ada tulisan arahkan kamera ke marker. Oke. Jadi, sampai tahap ini Anda sudah berhasil menghasilkan, satu buah, interaksi sederhana di, Vuforia. Ini interaksi yang paling dasar yaitu melakukan image tracking. Jadi kalau markernya saya putar-putar begini dia si kubus sama bolanya ngikutin. Nah, supaya lebih, kelihatan, nanti si interaksinya akan semakin banyak ya di dalam marker maupun di dalam layar. Jadi mungkin saya mau ganti ini ya, saya mau ganti si kubusnya. Ini kan kubus cuman, contoh aja. Kita akan coba menggunakan satu objek yang kira-kira nanti punya potensi untuk, banyak diinteraksikan. Objeknya saya mau menggunakan mobil, kita akan menggunakan mobil. Jadi saya coba download dulu mobilnya, asset store, search online. Jadi ini, apa ya, asset store itu merupakan salah satu kenapa dia hilang? Salah satu senjata andalan, kita untuk mencari aset maupun skrip. Kalau lagi mentok-mentok ini, lah kok malah car, harusnya CAR, mobil. Kita mau cari mobil dulu. Sudahkah ini? Oh sudah nih. Oke, ini saya sempat beli ya berarti ya 7 kali. Kita akan menggunakan mobil yang gratis teman-teman. Jadi, popularity-nya kita ganti filternya jadi price low to high, supaya yang gratis di atas. Kartun, ini kartun jelek banget. Pixel car, ini car controller. Kayaknya ini kali ya, ini, arcade free racing car, ini aja lah, kita cobain. Kita coba download, mudah-mudahan dia nggak terlalu besar. Ini ukurannya 4 mega, oke mantap. Kita coba download. Eh, kok nggak mau? Woi, mantap. Ini kayak Bumblebee ya mobilnya ya. Accept. Ya, kenapa dia bergetar-getar? Open in Unity, open link. Nah, ini nanti akan masuk ke dalam package manager. Kita tunggu sebentar. Oh, ini bagus nih ya kalau Unity versi 22 tombol download-nya di atas pojok kanan atas. Kalau versi 2021 ke bawah kan di bawah ininya. Jadi kita harus scroll dulu baru download. Kalau yang versi 2022 ini langsung pojok kanan atas langsung download. Download. Wih, cepet banget. Import. Oke, import. Import. Sudah selesai. Kita pindah lagi ke scene. Nah, sekarang di scene ini kita akan menambahkan objek mobil.
Jadi, ketika Anda membuat marker dengan Vuforia, itu pastikan objek yang akan ditampilkan di dalam marker itu harus menjadi anaknya marker itu, harus jadi anaknya. Ini ada message only sama saya coba yang message only ya, biar ketahuan. Ya kecil amat ya. Nah ini kadang-kadang yang suka, kejadian yang, agak fatal gitu. Saya kasih tahu begini, ini kan contoh ya, contoh bahwa, si mobilnya sudah ada nih di dalam marker, sudah kelihatan. Tapi ini kalau misalkan saya nyalain, kemudian saya cek, di markernya, ini dia nggak akan jalan, ya. Coba kita tes. Mana markernya? Marker. Nah, loh, kenapa ada di situ? Nih, kan nggak ada tuh, mana? Nggak akan kelihatan. Tiba-tiba dia sudah nongol di situ kan salah. Karena secara visual dia sudah jadi, nempel tepat di atas marker, tapi secara hierarki dia salah, dia sejajar nih, ini image target, ini freak racing car, dia belum jadi anaknya, harus jadi anaknya, kita drag dulu ke sini. Nah gini, fix kalau misalkan ini udah jadi anaknya baru bisa. Oke, kita coba lagi. Nah, mana? Ini, cing, muncul, udah keren nih. Objek, AR, hilang. Mana? Woi, ah, mobilnya. Objek, mobil di, apa tuh, di markernya sudah sesuai ya. Oke. Ini sebetulnya kita hanya mengulang kembali yang kemarin dengan mengubah objeknya. Nah, yang mau kita, lakukan sekarang adalah memberikan interaksi tambahan kepada, si objek, mobil ini. Interaksi tambahannya adalah kita bagi 3 interaksi ya. Interaksi yang pertama adalah interaksi kanan. Interaksi kanan itu artinya interaksi yang menggunakan telunjuk tangan kanan Anda. Entah itu tombol, entah itu, apa tuh namanya, rotasi, entah itu, cubit-cubitan, pinch, spread gitu. Itu interaksi kanan namanya. Kemudian, interaksi yang kedua, nanti di video selanjutnya adalah interaksi kiri. Interaksi yang menggunakan tangan kiri Anda. Jadi kebayang kalau saya seperti ini artinya, mobilnya akan kita gerakan, akan kita jalan-jalan di, dalam marker. Iya, di keluar marker, gitu ya. Kita akan menggunakan, joystick atau direction pad, itu interaksi kiri. Yang ketiga adalah interaksi bawah. Interaksi bawah itu adalah, eee, interaksi yang user nanti akan mencet, menekan markernya untuk menghasilkan interaksi. Jadi targetnya kita akan menghasilkan 3 interaksi di dalam aplikasi AR. Nah, untuk yang pertama kita akan, fokus dulu ke interaksi yang pertama, yaitu interaksi kanan. Untuk codingannya sendiri teman-teman saya sudah, siapkan semuanya di, Jetchill ya. Jadi untuk yang sekarang, Jetchill itu sudah, banyak perubahan. Saya coba tunjukin dulu sedikit ya. Anda bisa akses, bukunya, buku si Jetchill ini di bit.ly/Zetchill101, Z-nya huruf besar. Bit.ly Zetchill101, Z-nya huruf besar. Jadi buku ini nanti yang akan menjadi, patokan, semua acuan codingan, semua acuan script akan kita fokuskan di sini. Zetchill101 fundamental pengembangan game berbasis Unity. Nah, ini karena kita lagi ngomongin, augmented reality, jadi nanti, semua interaksi, yang berhubungan dengan AR akan saya masukin di bab AR. Cuman sebenarnya skripnya itu bukan di AR, skripnya ada di atas. Ini saya contoh, saya kasih lihat dulu, bab bab AR itu ada di paling bawah. Bukan Neng. Oh ini nih, bab bab 8 ya.
Jadi ini karena Jet Chill ini adalah bukunya masih baru ya, masih baru banget dan masih masih terus saya tulis, baik isinya maupun codingannya. Sebagian jadi sambil jalan ini bukunya akan terus bertambah, jangan heran kalau tiba-tiba nanti, halamannya ada yang berubah ya. Biasanya kalau halaman berubah berarti di bagian atas saya tambahin, di bagian tengah saya tambahin, jadi, berubah semua dari, halaman yang mungkin nanti tercatat di video ini. Oke, di bagian sini, di bagian kita lagi ngomongin Vuforia ini, Native AR, videonya belum saya masukin, nanti sambil jalan ya. Tapi harusnya, tidak terlalu signifikan lah, kita perlunya di bagian Vuforia. Video, sebelumnya, yang baik itu cara install Vuforia, kemudian bikin marker dan juga bikin, publish aplikasi dari Vuforia ke Android, udah saya masukin ke sini. Nanti sambil jalan, video-video yang lain juga akan saya masukkan ke dalam buku Jetsil, supaya nanti bisa Anda tonton kalau ada yang lupa. Oke, tadi, saya bilang untuk AR sebetulnya interaksinya tidak ada di dalam bab AR, tapi interaksinya memang ada di buku yang, di bab yang atasnya. Ini masih kosongan ya. Okelah, gambarnya bagus juga. Nah, interaksi yang mau kita pakai adalah interaksi, tangan kanan itu gestur dan touch dan gestur, karena kita lagi ngomongin, Android. Kita cari ke atas, mmm, nah ini teman-teman. Pada saat video ini direkam, ini adalah ada di halaman 84. Teman-teman bisa lihat di sini ada gestur swipe, gestur rotator, gestur pinch, dan gestur observer. Nah, untuk kali ini yang akan kita gunakan sebagai, awalan interaksi menggunakan, touchscreen tangan kanan, itu kita akan mengambil, script gestur observer. Nah, cara ngambilnya teman-teman, Anda boleh, double klik yang ini ya, gesture observer, klik kanan, copy, nama script-nya di-copy, pindahin ke bawah. Di sini, nggak ada folder script ya, bikin dulu lah. Bikin dulu folder script, klik kanan, create, si subscript, klik kanan, paste. Gesture observer, jadi kita akan mengobserve si mobilnya. Double klik. Nah, ini Visual Studio-nya baru muncul. Terus habis itu balik lagi ke sini. Nah, ini baru kita copy semua nih. Gesture observer. Klik kanan, copy. Balik lagi ke sini, di blok semua. Klik kanan, paste. File, save, gesture observer CS. Yes. Oke ya, sampai sini beres berarti. Kita udah berhasil apa tuh namanya? Mengcopy file, mengcopy script gesture observer. Kita akan coba pasang. Nah, ini si gesture observer ini, enaknya dipasang di mana ya? Ini saya lupa lagi, belum dicek. Kayaknya di mobilnya langsung bisa. Kita langsung drag aja di mobilnya. Nah, ini ya. Gesture observer. Main rotation, rotation speed, zoom factor. Oke. Sekarang kita akan coba, play. Kita lihat apakah dia bisa di gestur enggak. Belum. Oh, sorry. Belum dimatiin kameranya. Ya, error dah. Lupa. Oke, lagi. Kamera zoomnya harus dimatiin dulu. Kalau enggak nanti double dia.
Sudah ada marker, sudah ada, observer. Saya coba ini karena laptop saya touchscreen ya, saya coba, eee, apa tuh, saya coba rotate. Eee, tapi nggak mau nge-zoom, kenapa ya? Bentar, ini nggak mau nge-zoom. Kenapa dia nggak mau nge-zoom? Si mobilnya cuma bisa rotate tapi nggak bisa nge-zoom, kenapa ya? Entar coba kita lihat dulu. Atau mungkin harusnya pakai ini, kita kasih dulu ini ya, kita kasih dulu, eee, collider, mungkin perlu collider. Rigid body box collider, terus nah ini nih, coba kita pasang-pasang dulu. Nah, no, no, oke. Nah, segini lah ya, cukup lah ya. Ini collider-nya pas nih kayaknya mirip-mirip di mobilnya. Oke, coba lagi. Oh, bentar. Hmm, kecilan zoom-nya, 30 lah. Nah, kayak gini teman-teman. Oke, gitu ya. Jadi, script gesture observer ini adalah sebuah script yang, fungsinya adalah untuk memberikan interaksi kanan, interaksi tangan kanan untuk, game objek yang ada di dalam marker Anda. Ini, sebuah apa ya, sebuah interaksi yang basic-basic banget, cuman tinggal di-drag, diklik-klik dikit, beres. Jadi bukan sesuatu yang istimewa sebetulnya. Nah, terus kita mau coba, interaksi-interaksi yang lain di dalam si apa, si markernya supaya, augmented reality ini jadinya nggak garing gitu. Karena kalau cuman ada marker, ada objek, muncul, terus kita putar-putar, zoom in, zoom out, aduh itu garing banget kayaknya. Justru kita harus bikin sesuatu interaksi tambahan di dalam AR supaya AR ini, kelihatannya mewah. Karena kalau cuma gitu doang malah jadi nggak rame, sayang banget. Nah, interaksi selanjutnya yang mau saya coba pasang di sini adalah, interaksi, masuk ke dalam mobil. Nah, bingung ya masuk ke dalam mobil. Bentar, saya lihat dulu ya mobilnya ya, apakah mobilnya bisa kita masukin nggak? Ya, jelek. Mobilnya jelek teman-teman, jadi nggak bisa masuk, ini kalau saya masuk malah hancur, tapi nggak apa-apa. Berarti kita harus menggunakan cara lain agar kita bisa masuk ke dalam, mobilnya. Jadi setelah setelah mobil ini jalan, ini kan, ada apa, ada kanvas ya. Nah, jadi arahkan kamera ke marker, kemudian masukin ke marker, tiba-tiba muncul mobil. Nah, di sini saya mau nambahkan satu buah, eee, tombol. Tombol mana ya? Tombol, nah ini tombol, saya gedein tombolnya, set, kayak gini. Terus kita kasih masuk ke mobil. Ininya di bold, ininya kedua, ya, berat banget. 60. Masuk ke mobil, kita masuk. Oke. Jadi kebayang saya setelah markernya muncul,
kemudian si mobilnya muncul juga pas diarahin ke marker, kemudian muncul tulisan ini. Artinya tulisan ini nggak boleh keluar sebelum mobilnya muncul di marker. Jadi kita sematin dulu ya, sematin dulu. Kemudian di bagian image target, ini kan ada pilihan nih. Loh, ngalangin. Nah, on target found. Nah, kalau ketemu target, image mati. Maksudnya ini image apa ya? Saya kasih nama image arahkan. Nah, biar gampang bacanya. Jadi begitu on target sound, image arahkan mati. Nah, tapi button masuk ke mobil nyala. Ini juga nggak enak. Button ke mobil. Nah, gitu ya. Button ke mobil nyala. Button ke mobil nyala. Kebalikannya. Kalau image arahkan nyala, berarti button ke mobil mati. Oke, kita coba dulu ya yang ini ya. Saya matiin lagi kamera zoomnya. Klik. Oke, sudah muncul marker. Nah, ini secara interaksi tangan kanan sudah bisa ya, sudah bisa putar-putar. Aduh, zoomnya dimatiin. Zoomnya tadi kekecilan, teman-teman, digedein sendiri. Nah, begitu saya klik ini, masuk ke mobil. Nah, kita akan masuk ke dalam mobil. Jadi caranya kira-kira begini. Ini mungkin, sebentar, tadi zoom faktornya 30 lah ya. Oke, ini kita akan membutuhkan dua scene yang berbeda ya. Saya mau coba pindah scene supaya gampang. Jadi ini kita punya scene AR mobil, scene-nya ada di bawah ya. Nah, di sini kita bikin scene baru, save as. New scene aja. New scene. Ini kita save. Nama scene-nya adalah di dalam mobil. Ya, jadi kalau tadi adalah scene AR dengan marker, nah ini adalah scene dalam mobil. Kita akan mencoba membuat scene dalam mobil. Hanya saja karena aslinya harusnya kita membuat sebuah objek 3 dimensi yang memang itu dalamannya mobil. Cuman kan kita nggak mungkin bikin ya, nggak sempat lah waktunya. Jadi kita akan mencoba menggunakan cara yang lain, tapi harapannya idenya tetap tersampaikan. Idenya bawa masuk mobil kira-kira akan begini tampilannya. Kita akan coba download gambar yang namanya nama resminya adalah Equirectangular. Equirectangular, tapi saya butuh car interior. Oke, teman-teman, ini ada beberapa gambar ya, equirectangular, sebuah gambar yang diproyeksikan melingkar, tapi ketika kita pasang dengan teknik yang tepat, dia akan berubah menjadi skybox kubus. Nah, ini kita pilih dulu beberapa gambar yang kira-kira ini mencerminkan mobil kita nanti ya. Ini apa ini? Oke lah, inilah kira-kira ya teman-teman ya. Ini contoh dari gambar equirectangular yang dari sebuah mobil, entah mobil mana saya juga nggak tahu. Kita copy aja, kita save. Mudah-mudahan bisa. Oke, berhasil kayaknya. Deposit foto kita drag langsung ke Unity. Ya, dan ini kita punya sebuah gambar equirectangular. Ini gambarnya benar-benar berantakan, nggak jelas. Kalau kita paksain pasang di Unity ya, pakai misalnya, bentar, pakai apa nih enaknya? Pakai quad, 3D object, quad. Nggak bisa langsung. Nah, pakai quad, itu ya gambarnya begini. Jadinya, gimana? Ini bingung kan, kursi di mana, ini di mana, nggak jelas. Jadi, gambar equirectangular itu nggak bisa langsung dipakai. Gambarnya harus kita modifikasi dulu dengan proyeksi tertentu. Nah, kebetulan Unity punya proyeksi itu.
Tempatnya ada di window, bikin material dulu kalau saya nggak salah. Bikin dulu material, create material, equi rectangular. Jangan gitulah. Dalam mobil. Saya pengennya pakai equi rectangular biar biar ingat gitu nama gambarnya. Cuman nggak apa-apa, suka lupa. Oke, ini kita bikin material di dalam mobil dan biasanya kalau material kan ininya apa? Shadernya standar ya. Shadernya ini standar. Nah, ini kita bisa ganti dengan menggunakan skybox. Skybox, kemudian ini namanya kalau saya tidak salah panoramik deh. Panoramik. Namanya panoramik. Kemudian kita masukkan gambarnya yang ini. Ting. Nah, kayak gini. Tampilannya jadi begini, panoramik. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kita bisa melihat tampilan dalam mobil kira-kira begini. Oh, jelek banget. Emang gambarnya jelek kali. Nah, gimana caranya gambar ini kemudian kita pasang ke dalam skybox unit ini kan sebenarnya kan skybox sebetulnya. Jadi kita mengubah skybox yang langit biru ini menjadi seolah-olah dalam mobil. Ya kita ganti aja window rendering lighting. Nah, nanti di sini di environment ada default skybox. Ini kan aslinya langit. Nah, kita akalin pakai dalam mobil. Dan jadilah kita di dalam mobil, teman-teman. Jadi ini sebuah teknik akal-akalan yang ya daripada nggak ada gitu. Kira-kira begini. Nah, ini kenapa gambarnya burik? Karena memang gambarnya burik. Ini berapa sih? 512 kali 256 ya. Kecil banget sih gambarnya. Jadi kalau teman-teman pengen gambarnya jelas ya mungkin harus mendownload gambar kualitas yang lebih bagus. Nah, kalau sudah sampai di sini, artinya kita sudah masuk ke dalam mobil. Terus ngapain? Biasanya standarnya karena menggunakan touchscreen ya di handphone kan, berarti kita menggunakan mekanisme touch look yang muter-muter. Touch look sudah ada juga di Jetsil teman-teman di buku ini ya. Sebentar. Namanya touch look. Nama scriptnya touch look. Jadi kita coba copy atau kalau yang sudah apa namanya sudah mahir ya, Anda tinggal copy ini, klik kanan copy, terus di dalam script create. Nah, pastikan nama scriptnya tidak salah ketik, huruf kecil huruf besarnya. Di blok klik kanan paste, kemudian file save, kembali ke unitnya. Ini dia loading lagi, loading compile dulu. Oke, mana ini ya? Nah, kemudian untuk kameranya karena yang akan berluk-luk adalah kamera, berarti kita masukin touch look-nya ke kamera. Set. Touch look enable yes, ya coba tes ya. Mudah-mudahan bisa. Kok error? Could not store grab apa itu? Ini apa ini? Oh, saya suka matiin lagi. Ini padahal saya nggak nyalain kamera favorit ya, tapi dia minta kameranya mati. Oke. Kameranya harus dimatiin dulu. Oke lah, selesai. Nah, teman-teman kita bisa lihat, oh kita lagi ada dalam mobil. Wah, mobilnya bagus, setir kiri pula kan. Burik sih gambarnya, cuman ya bagus lah gitu. Nah, dari sini kan kita udah masuk ke dalam mobil nih. Berarti kelanjutannya adalah kita keluar dari mobil, kembali lagi ke AR yang tadi.
Jadi kita harus bikin 2 tombol, balik ke sana, dan dari sana masuk ke sini. Ini untuk skripnya, gampang banget teman-teman, sudah ada di Jetsil juga. Nama skripnya adalah, apa namanya ya, lupa saya. Nama skripnya, Activation Load Scene. Nah, ini nih bisa nih, Activation Load Scene ya. Ini bisa, ini kita copy ya. Ini saya copy. Tuh nggak bisa, harus 2 tangan. Klik kanan, copy, Activation Load Scene. Jadi kita klik kanan di sini, create C# script, ketik Activation Load Scene. Kemudian kita double klik, kita blok, klik kanan, paste, kita file, save as. Nah, dan di sini kita bikin tombol back ke scene sebelah, dan dari scene sebelah tombol yang masuk ke mobil itu masukin script untuk masuk ke sini. Jadi bisa bolak-balik ya. Kita coba lagi teman-teman. Oh ini mumpung mumpung saya masih bisa, belum di-play. UI Canvas atau langsung bisa pakai UI. Button juga bisa, legacy button. Nah, ini mana kanvasnya? Kanvas. Loh, terbalik. Nah, ini buttonnya digeser. Ini kita kasih tulisan back. Back, terus jangan lupa dipaku ya. Paku pojok kiri atas. Oh, kanvas juga jangan lupa. Ini karena kita sudah mulai masuk ke dalam pengembangan aplikasi berbasis mobile, berbasis Android. Jadi pastikan setiap kali Anda bikin kanvas, pastikan di-set kanvasnya. Kanvas scale-nya pastikan di-set. Karena kalau misalnya nggak di-set, nanti pada saat dimasukin di build jadi mobile, berantakan si UI-nya. Jadi pada loncat-loncat gitu. Oke, ini back ya. Sudah ada tombol back. Tombol back ini saya masukin activation load scene. Kemudian sebentar. Activation load scene, kemudian on click. Pada saat on click, saya mau load scene ke AR Mobile tadi namanya ya. Benar kan? AR Mobile. Oke, benar saya. Kemudian yang di AR Mobile. Di AR Mobile kita punya tombol masuk ke dalam mobil, button ke dalam mobil, masuk ke dalam mobil. Ini kita juga masukin scriptnya. Activation load scene. Kita klik, masukin activation load scene. Nah, ini apa tadi nama scene-nya? Dalam mobil. Dalam mobil. Dan jangan lupa kalau sudah mulai membuat interaksi yang berpindah-pindah dalam scene, pastikan masuk scene-nya ke dalam scene in build, di build setting. Oke, beres. Kita akan coba sekarang ya. Jadi skenario-nya ada marker, kita masukin, kemudian muncul mobil, mobilnya kita putar-putar, kemudian saya klik tombol ke dalam, masuk ke dalam mobil, kita akan masuk ke dalam mobil terus keluar lagi. Kita matikan kamera. Kayaknya udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kamera rolling action. Ini kayak film. Mana ini? Belum muncul. Saya kecilin dulu. Atau saya gedein lah. Biar gede banget sekalian. Wih. Oke. Arahkan kamera ke marker. Ini marker ya. Ini marker. Arahkan kamera ke marker. Shing. Lihat di sini. Hilang. Mobilnya hilang. Mobilnya hilang. Jangan jauh-jauh.
dan dia bisa diputar-putar pakai jari. Ini saya, pakai telunjuk ya di touchscreen, laptop, kemudian saya apa tuh namanya, pinch pinch sama ini pinch, ini spread. Pinch itu berarti nge-zoom out, iya zoom out, ini zoom in, spread. Oke, 2 interaksi udah beres, tinggal kita akan masuk ke mobil. Saya pencet tombol masuk ke mobil. Wah, mobilnya bagus banget. Mobil siapa tuh? Aduh, tapi kok burik ya? Iya, iya bagus tapi burik. Ya nggak apa-apa lah, yang penting mobilnya lunas ya. Karena mobil yang bagus bukan mobil yang keren, tapi mobil bagus adalah mobil yang lunas. Kita back dan kembali ke sini. Oke, teman-teman. Itu interaksi pertama yang berhasil kita bikin untuk apa namanya, memperkuat, memperkeren, sebuah aplikasi berbasis augmented reality. Dah, baik sampai sini dulu ya video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya untuk membahas lebih jauh tentang berbagai jenis interaksi yang bisa kita tambahkan di dalam aplikasi AR. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop recording.